begitu juga di bulan Masehinya, bulan Februari. Tentunya kita semua berharap semoga di pergantian bulan ini kita bisa menjadi lebih baik lagi, ya, terutama dari sisi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi dengan kurang lebih sekitar 1 bulan lagi kita akan menghadapi bulan suci yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, yang dimana kita semua tahu keidentikan bulan Ramadan itu adalah membaca Al-Quran dengan Al-Qurannya itu. Jadi kenapa bulan Ramadan menjadi mulia padahal tidak masuk di bulan-bulan mulia? Kenapa, Pak? Karena turun Al-Quran di situ. Gitu. Jadi bukan karena puasanya sebetulnya. Tapi karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Padahal tidak masuk di bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ya. Ramadan tidak masuk. Kenapa bisa melejit melewati bulan-bulan Allah yang lain yang 4 bulan itu? Karena Al-Quran turun di dalamnya. Makanya seperti hampa kalau seandainya kita melewati puasa Ramadan nanti itu tanpa sering kita berkoneksi atau berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, yang namanya orang, yang namanya manusia gitu ya. Kita mesti panasin lah gitu ibaratnya mah ya. Yang sudah panas berarti kan dia tinggal stabilkan atau ditingkatkan lagi performanya gitu ya. Makanya di bulan Sya'ban ini penting sekali buat kita untuk benar-benar mempersiapkan bulan suci Ramadan tersebut. Terutama puasanya juga, Pak ya. Rajab sama Sya'ban lebih dianjurkan mana puasanya, Pak, kira-kira? Bulan Sya'ban, karena sejatinya yang riwayat yang banyak ya kita ketahui Nabi itu lebih sering berpuasanya di bulan Sya'ban, meskipun di bulan Rajab pun itu menjadi baik pula. Tapi perbedaannya begini, Pak, ya, ini masalah afdol-afdolannya gitu ya. Karena di bulan Sya'ban Nabi itu hampir puasa sebulan penuh gitu ya, kata istrinya langsung, Sayyidah Aisyah. Nah, ini menandakan bahwa Nabi memiliki perhatian penting terhadap bulan Sya'ban, berbeda dengan bulan Rajab ya. Bulan Rajab itu yang penting kita melakukan banyak amal soleh ya. Nah, puasa itu termasuk di dalamnya. Jadi ada puasa, baca Quran, ada sholat sunnah dan lain sebagainya. Semua amal soleh itu sederajat rata tuh ya dari tingkat levelnya. Nah, bulan Sya'ban itu berbeda, menjadi sunnah karena di atasnya ada menjadi sunnah untuk berpuasa karena Rasul yang melakukannya. Itu semuanya pasti ya dilakukan karena untuk mempersiapkan ya kondisi lahir kita, fisik kita dan juga batin kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Jangan sampailah kita banyak kecolongan lagi, Pak ya. Ada hari-hari di bulan Ramadan yang terlewat ya. Dan diniatin dari sekarang, pokoknya jangan sampai ada yang terlewat ya, terutama dalam membaca Al-Quran. Insya Allah. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita mulai mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu ya. Tentunya untuk seluruh jamaah ya yang hadir ataupun sedang berhalangan, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang masih dalam kondisi sakit ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, dan juga yang sedang diuji dengan segala macam cobaan, mudah-mudahan segera diberikan solusinya. Dan terkhusus kemarin putra dari almarhum Haji Sugiono sebetulnya japri ke saya itu 40 hari ya. Di hari apa saya lupa itu tuh ya. Itu hari itu 40 harinya almarhum, besoknya itu haulnya bapak saya. Jadi saya lagi di Gempol, lagi di Cilamaya di sana gitu, Pak. Makanya sudahlah kita doa saja di jauh di sana gitu ya, di Kerawang gitu. Jadi mohon maaf tidak bisa hadir. Malam Rabu kalau nggak salah. Pokoknya pas libur itu ya, libur Imlek ya. Hujan nggak ke sini? Ya hujan ya. Malam Rabu iya.
Nah, malam Rabu, malam Kamisnya itu saya haul juga sama. Insyaallah mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan salah satu dari jamaah untuk membaca hafalan surah At-Tariq ya. Siapa yang Pak Wendri sudah ya. Pak siapa lagi nih? Pak Sugeng mau? Belum ya? Nah, boleh kita sama-sama dengarkan setoran hafalan surah At-Tariq. Ditekan an-najmus tsaqib. Masih kurang an-najmus tsaqib. Diulang in kullu nafsil. Nah, tekan lamma. Hafiz. Hafiz. Oke, lanjut. Maknya panjang itu mad wajib. Khuliqa mim ma'in. Ma panjang. Wala panjang. Fama lahu sir. Nah, wala nasir. Fama lahu. Oke, ya lanjut. Wassama. Du-nya panjang. Yakiduna. Du-nya pendek yang ini. Wa akidu kaida. Baik, barakallahu fiik. Baik ya, hafalan sudah ya lancar lah. Maklum kalau dipotong tengah-tengah biasanya suka kelupaan. Dan perlu diulang-ulang kembali ya Mas Sugeng supaya lebih lancar lagi ya, terutama di panjang pendek ternyata masih ada yang belum pas, kemudian di pas penekanan tasydid juga itu masih ada beberapa kurang pas juga ya. Barakallahu fiik. Baik, kita akan dengarkan video-video yang sudah dikirimkan ya. Kemarin kan Mas Wendri sudah
sudah bagus ya, itu sudah pas semuanya Pak. Ini kalau bisa, nah ini ada channel bikin reel kayak begitu tuh, khusus Darussalam ya, masukin ya. Jadi video-video seperti ini dimasukin saja nanti gitu ya, buat ngeramein gitu Pak. Nah, kita akan dengarkan setelah Mas Wendri di sini yang ngirim Pak Bedi, ada Pak Bedi. Ah, ada ya. Kita dengarkan ya. Coba. Wassama'i wat-tariq wa ma adraka ma-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sebetulnya yang harusnya lebih lama itu di mimnya, bukan di lamnya ya. In kullu nafsin lamma, harusnya begitu. Jadi bukan in kullu nafsin lamma, jadi kebalik tuh ya. Oke. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Jadi di bagian mana Pak? Bainis sulbi. Jadi kurang tekan karena itu alif lam syamsiyah ya. Yakhruju min bainis sulbi. Jadi pokoknya setiap ada tasydid itu harus ditekan. Innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Nah ini mad tabi'inya mulai tidak stabil. Jadi agak lebih panjang. Kalau memang lupa, nah jadi maklum nih. Cuma khawatirnya kebiasaan gitu. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Nah itu kepanjangan itu, ya mad tabi'inya. Jadi harus stabil dari yang ayat-ayat sebelumnya. Wassama'i zatir raj'i wal ardi zatis sada. Nanggung itu. Innahu la khawlun qahl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahil kafirina amhilhum ruwaida. Oke, barakallahu fi. Tidak ada masalah sebetulnya ya Pak Bedi, cuma konsistensi dari bacaan mad tabi'i saja ya. Baik, sudah bagus. Selanjutnya ini untuk pembelajaran buat semua gitu ya. Jadi tidak perlu ada rasa misalkan, aduh malu saya punya saya. Enggak ya. Jadi biasa saja ini supaya bisa kita ambil pembelajaran buat semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai wattariq. Nah, jadi posisi wassama hukumnya apa? Mad tabi'i. Mad wajib muttasil. Maka harus lebih panjang. Wassamai wattariq. Sama tadi Pak Bedi sudah pas tuh mengambil mad jaiz, mad wajibnya itu sudah panjang ya. Oke. Wa ma adraka ma tariq. Nah, di situ mulai ya. Tariq. Di kalimat tariqnya seharusnya sama dengan yang ayat pertama. Wa ma adraka ma tariq. Kama tariq. Nah, jadi ditekan kemudian to-nya panjang 2 harokat. Di bagian mana Pak? Betul, tasydid. An-najmus sa. Ya gitu ya. Oke. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Bagian mana Pak? Sama, tasydid juga ya. In kullu, harusnya in kullu. Coba kita dengarkan lagi.
najmu syakib. In kullu Nah, nafsin di situ ya. lamma 'alaiha hafid. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Jadi agak sedikit panjang maknya, harusnya pendek. Mimma khuliqa. Oke. Khuliqa mimma dafiq. Yahruju baini sulbi wa tarab. Nah, di sini ya, harusnya ada mimnya. Yakhruju min baini sulbi. Oke. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tubla sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasr. Nah, yang pertama di kalimat kuwahnya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Nasir. Pertama di tasydid, yang kedua di alif ya. Wasama'i dzatir raj'. Za-nya panjang. Wassama'i dzatir raj'. Wal ardi dzatis sadr. Sama itu juga ya. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hasr. Innahum yakiduna kaida wa aqidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Oke, sananya sudah tidak ada masalah ya. Barakallahu fiik. Kalau hafalan sudah bagus semua ya. Jadi tinggal yang bagian-bagian tadi saja ya. Itu tinggal diluruskan kembali. Jadi boleh nanti dilancarin lagi ya, Bapak ya. Sama ya yang lainnya juga. Baik, satu lagi Pak RW ya. Oh, ini Pak Suhar juga udah ngirim ya. Oke, kita dengarkan satu lagi saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu as-saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Tadi ada yang nanggung ya di kalimat lu-nya ya. In kullu nah, harusnya langsung. Oke. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq yakhruju mimma. Nah, ini diwasal kan ya. Kalau diwasal berarti hukumnya menjadi idgham bi gunnah. Apa tadi kalimatnya? Apa ayatnya tuh? Khuliqa mimma dafiqiyah. Kalau bisa lebih lama ya. Jadi karena itu kan ada gunnahnya. Kalau tadi kan langsung ya. Pak Suhar. لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب. Nah, di sini agak mulai goyang nih ya Pak RW di kalimat yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Jadi di hukum alif lam syamsiahnya hilang semua nih, dua ya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tubla sarair. Wa ma lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzati raj. Wal ardi dzati syad. Nah, di situ ya kalimat za-nya. Jadi jangan sampai seperti ada apa ya, ngerem gitu ya. Wal ardi dzatis, bukan wal ardi dzatis sada. Nah, jadi dipanjangkan saja. Wa ma huwa bil hazr. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida.
ومهل الكافرين أمهلكم رويدا. Oke. Barakallahu fiik. Baik ya. Kira-kira itulah ya Pak RW, itu bagian-bagian mana saja. Sebetulnya pas yang di wasol itu tuh Pak RW itu ya, yang terasa apa ya, sudah mulai tajwidnya agak-agak goyang itu di situ ya. Jadi memang di wasol tidak masalah, tapi asalkan tetap sesuai koridor tajwidnya, maka boleh-boleh saja gitu. Jadi tapi tadi sepertinya bergeser dari hukum tajwidnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, nanti kita lanjutkan ya, Pak Suhar diketik saja ya kalau seandainya ada koreksian. Tapi insya Allah sih, saya yakin betul-betul inilah udah Pak Suhar ya. Ini bagus nih, seperti Pak Suhar harusnya Pak ya. Jadi bikin di YouTube ya, dikirim channelnya begitu ya. Baik, tidak masalah dengan model apapun itu, yang penting semuanya memiliki perhatian lah gitu ya terhadap hafalan, kewajiban hafalan-hafalannya. Wallahu a'lam bissawab. Kira-kira ada yang ditanyakan Bapak-bapak terkait masalah hafalan atau bacaan? Ada yang ingin tanyakan tidak kira-kira? Ini kalau tidak ada, ini sebetulnya kan harusnya kita kajian At-Tibyan ya. Cuma kita baca dulu aja 3 ayat mungkin di surah yang kemarin itu. Surah apa? Al-Qiyamah apa Al-Insan tuh? Baik, Al-Qiyamah ya, mulai dari Pak Heri. Pak Heri mulai dari ayat 11 berapa? 16 silakan. Ini tanpa dicontohkan ya, insya Allah semuanya lancar. Silakan. Oke, sudah ada Al-Qiyamah ayat 16. Halamannya 577. Pendek. Lita'jala bih. Jangan dipanjangin. Lita'jala bih. Nah, gitu aja. Jadi bukan lita'jala bih. Nah, itu kan jadi panjang. Oke. Oke, cukup 2 ayat saja, Pak RW, silakan. Hu-nya pendek, qara'nahu fattabi'. Fattabi'. Oke. Bayanah. Oke, silakan lanjut. Oke. Nadhirah. Mantabihi. Oke. Sama ya. Nadhirah, nadhirah. Cuma beda dhad dan dha. Oke, silakan selanjutnya Pak Bawo. Diulang. Yauma basirah. Yauma. Satu aja. Nu-nya pendek. Tadhunnu ayyuf.
Oke. Oke, sudah. Selanjutnya. Dua harokat ya. Taraqi. Oke. Nah, jadi ini ada. Betul. Ditahan sedikit. Wa qila man raqa. Qalqalahnya raqa. Oke, selanjutnya Pak Suhar. Wa dhanna annahu firaq wal taqatis saqu bis-saq. Oke, bagus. Selanjutnya. Ila rabbika yawma idinil masaq. Masaq. Langsung. Ila rabbika yawma idinil masaq. Oke. Wala saddaqa wala shalla. Oke, cukup. Selanjutnya. In kadzdzaba wa tawalla. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamahha. Diulang ila ahlihi, diperjelas huruf hamzahnya. Ma-nya pendek. Tsumma dzahaba. Oke, selanjutnya. La-nya panjang. Aula. Oke, cukup. Selanjutnya. Ya betul ya. Mimmani yumna. Agak-agak berat sebetulnya, tapi sudah betul pas. Selanjutnya. Sekali lagi agak kagok tadi ya. Zaujai. Oke. Diulang dari ayat 39, Pak. Selanjutnya. Faja'ala minhuz. Oke. Biqo panjang. Biqadirin. I ya. I iya, i iya. Oke. Sama seperti tadi itu. Maniyumna ayyuhyiyal mauta. Oke ya. Barakallahu fiik. Oke, cukup ya tahsinnya. Insyaallah kita akan sedikit membaca di kitab At-Tibyan ya. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, faslun. Kita belum selesai kemarin ya, masih berada di bab yang keempat. Pasal yang membahas tentang seorang guru itu mesti memberikan pengajaran yang sesuai kepada murid-muridnya, sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi ada orang yang cerdas, maka diberikan kewajiban atau tanggung jawab yang lebih banyak. Maksudnya dia bisa dikiranya sanggup, maka boleh. Kemudian ada juga murid yang yang kurang lancar lah gitu ya, yang masih lambat, maka seorang guru pun harus bisa tahu gitu ya, bagian-bagian mana
yang mesti yang mesti diperhatikan ya, jangan sampai seorang murid itu betul-betul bebannya disamakan gitu ya. Jadi makanya sekarang di kurikulum pemerintah itu ada metode, kemarin saya sampaikan diferensiasi ya. Jadi anak-anak itu mereka yang penting mah paham bab tersebut tuh. Kalau kurikulum Merdeka sekarang tuh begitu. Yang penting paham, dan setiap orang ya tidak harus sama gitu pembahasan babnya gitu. Sebetulnya kalau di pembelajaran Al-Qur'an itu sangat lebih sesuai gitu. Cuma kalau di pembelajaran yang lainnya, yang umum, itu umumnya biasanya setiap anak itu harus sama semuanya, ya kan? Bab 1 pembahasan tentang apa? Kalau sejarah tentang kerajaan apa gitu ya. Kerajaan apa ya, Pak? Majapahit. Semuanya kerajaan Majapahit. Nah, rata-rata begitu ya. Tapi sekarang mah enggak. Ini pokoknya yang penting mereka paham kerajaan Majapahit selama 1 bulan misalnya gitu. Terserah mereka mau lebih cepat ya taunya atau lebih lambat. Yang penting 1 bulan itu sudah tahu. Jadi pembelajaran kurikulum Merdeka salah satunya ada itu tuh. Ya. Jadi sama ya seperti yang disarankan oleh Al-Imam An-Nawawi. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada yang menarik. Wa yuthni ala man zaharat najabatuhu ma lam yakhsha alaihi fitnatan bi'ijabin aw ghairihi. Jadi seorang guru pun ya boleh untuk memuji muridnya karena misalkan bagus mengerjakannya ya, atau dari sisi hafalannya emang bagus ya, kalau memang memiliki kelebihan dari sisi kecerdasannya, selama ya hal tersebut tidak mengkhawatirkan si murid menjadi merasa lebih pinter gitu ya, merasa lebih hebat atau menjadi sombong. Nah, selama si gurunya makanya harus detail juga memperhatikan, nah ini kira-kira kalau dipuji seperti ini akan membuat dia merasa berbangga diri, berpuas diri, kemudian gak belajar lagi atau tidak gitu ya. Tapi kalau seandainya pujian tersebut ya memang bisa mempertahankan konsistensinya dalam pembelajarannya, maka itu dianjurkan, kata Al-Imam An-Nawawi. Jadi tidak masalah kalau seandainya tidak menjadi fitnah di sini ya dari sikap berbangga diri. Waman qassara, nah kalau orang yang agak kurang nih, annafahu ta'nifan latifan. Jadi seorang guru boleh menegur ya murid tersebut dengan latif, dengan lembut, tidak marah-marah ya atau tidak menyakiti perasaannya gitu ya. Makanya beda marah karena mendidik dengan marah karena emosi, berbeda ya. Hasilnya pun akan berbeda. Malam yakhsha tanfirahu. Nah, jadi dilihatnya itu kekhawatiran jangan sampai ketika kita menegur kemudian murid kabur gitu ya, nggak mau belajar lagi ya. Terkadang kan terjadi seperti itu ya. Makanya memang ini diperlukan kecerdikan seorang guru dalam mendidik seorang anak. Nah, kemudian wala yahsidu ahadan minhum. Nah, ini menarik. Seorang guru tidak boleh hasad kepada muridnya. Ada juga memang mungkin ada yang kejadian begitu ya. Apalagi dalam pembelajaran Al-Qur'an, Pak. Ada seorang guru, kemudian muridnya itu lebih bagus bacaannya. Nah, jadi jangan sampai ada perasaan, wah ini jangan-jangan nanti bakal ngalahin saya nih gitu ya, bakal ngelewatin pamor saya, sohornya dia duluan gitu ya. Mungkin ada saja perasaan seperti itu ya, perasaan hasad seperti itu. Makanya diungkapkan oleh Imam Nawawi, li bara'atin tadhhar minhu ya, karena dia cepat nangkapnya. Dan memang terjadi di ulama salafus saleh dulu, Pak ya. Al-Imam Asy-Syafi'i berguru kepada imam siapa gitu ya. Kalau guru salah satu yang udah terkenal kan Imam Malik gitu ya. Dan kesohorannya ya di sisi madhabnya, terutama di Indonesia atau di Asia, lebih sohor Imam Asy-Syafi'i daripada gurunya gitu. Dan banyak terjadi gurunya mah nggak sohor, biasa saja, tapi muridnya yang jadi gitu ya. Itu semua perbedaannya dikatakan adalah karena keseriusan, terutama yang kedua adalah karena kebersihan hati gitu. Karena kebersihan hati, dia melepaskan semuanya, memang betul-betul ya mengikhlaskan hatinya belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbedaannya terasa katanya begitu ya.
Nah, kemudian fa innal hasada lil ajanib haram syadidut tahrim. Jadi hasad kepada orang asing itu diharamkan ya. Silakan. Jadi ada hasad yang memang dibolehkan, tapi kan hasadnya juga bagus gitu ya. Wah, orang tersebut kayaknya rajin banget gitu ya, jago Al-Qur'annya. Dan kita tidak punya hasad, mudah-mudahan suaranya jadi jelek, enggak begitu kan. Tapi hasadnya karena kita ingin seperti mereka, bacaannya seperti itu. Nah, itu dibolehkan. Dari sisi harta yang sering infak, ya, kita iri. Nah, itu diperbolehkan, tapi bolehnya itu tidak ada keinginan supaya orang tersebut menjadi rugi atau menjadi hancur dan lain sebagainya. Nah, hasad di sini yang tidak diperbolehkan selain itu tuh, ya. Hasad misalkan, wah orang itu lebih bagus, lebih cerdas, ya, atau derajatnya lebih tinggi. Nah, tidak diperbolehkan. Apalagi kata Imam Nawawi, fa kaifa lil muta'allim alladzi huwa bimanzilatil walad. Bagaimana dengan murid, seorang murid, ya, itu lebih tidak boleh lagi karena kondisi atau posisi seorang murid itu seperti posisi seorang anak. Jadi seperti anak sendiri. Bagaimana seorang bapak hasad sama anak, gitu ya. Jadi agak jauh, seharusnya tidak ada terjadi hal seperti itu. Wa ya'udu fi min fadilatihi ila muallimihi fil akhirah. Dan kenapa kita tidak boleh hasad? Karena ya kalau dipikir lebih jauh lagi, nanti keutamaan si gurunya tersebut ketika di akhirat nanti akan dia dapatkan, gitu ya, dengan mengajarkan misalkan bapak kepada seorang anak atau kepada siapapun itu, ya, dia pasti akan memetik hasilnya ats-tsawabul jazil, pahala yang melimpah ketika di akhirat nanti. Dan ketika di dunia juga mendapatkan ats-tsanaul jamil, akan mendapatkan pujian, gitu ya, akan mendapatkan kebaikan atau harkat atau martabat yang mulia, gitu. Jadi apa yang perlu dihasadkan kata Imam Nawawi, gitu, sementara dia sudah mendapatkan banyak fadilah dari pengajarannya tersebut. Faslun, ada berapa menit lagi? Satu fasal lagi masuk ya. 3 menit lah. Wa yuqaddimu fi ta'limihim idza zdahamul awwala fal awwal. Nah, ini sebetulnya Imam Nawawi memberikan strategi lah, gitu ya, cara-cara dalam mengajar. Di sini dikatakan hendaknya seorang guru itu mendahulukan orang yang dia datang lebih awal, jadi harus didahulukan lebih awal, gitu. Artinya harus adil, gitu ya. Kalau emang dari aturannya kita dari sana dulu, maka terus berurutan, gitu ya. Atau dari sana dulu berurutan, tidak melihat dari sisi kedudukan, gitu. Karena melihat sudah tahu, wah ini ketua DKM dulu dah, gitu ya. Ini bagian siapa, pejabat dulu, tidak seperti itu. Siapapun yang dia lebih datang lebih awal, maka dia lebih berhak mendapatkan pengajaran. Fa in radiyal awwal bi taqdimi ghairihi qaddamahu. Nah, ini kecuali kalau emang yang awal tersebut dia ridho tuh, yang keduanya lagi buru-buru, saya dulu ya, misalkan mau kemana. Nah, kalau misalkan ridho yang pertama tidak masalah. Wayan bagi an yuzhir lahumul bishr wa talaqatal wajhi. Nah, ini salah satu adab seorang guru terhadap murid-muridnya, mesti dia ketika mengajar itu memperlihatkan wajah yang gembira, ya, wajhun tolik. Sebetulnya kepada siapapun itu, Pak, ya, setiap manusia atau setiap muslim bertemu dengan muslim yang lainnya mesti menunjukkan wajhun tolik. Apa wajhun tolik itu? Wajah yang berseri-seri, gitu ya. Wa yatafaqqada ahwalahum wa yas'ala amman ghaba minhum. Nah, ini seperti kebiasaan di sekolah, gitu ya. Hendaknya memeriksa kondisi murid-muridnya dulu, kemudian juga nanya ini siapa yang nggak hadir, kenapa nggak hadir, gitu ya. Jadi emang betul-betul memperhatikan satu persatu, dan memang bagusnya seperti itu, Pak, gitu ya. Jadi seorang guru juga tahu, gitu, ya paling minimal namanya lah, gitu ya, dari nama-namanya. Dan saya juga mohon maaf kadang suka ketuker ya, dari nama siapa dan kondisinya, paling minimal seperti itu. Jadi ada apa ya? Ada ikatan yang kuat juga selain di pembelajaran, sehingga hal tersebut bisa lebih menguatkan dalam
pembelajaran. Jadi ini dua pasal ini pembahasannya lebih kepada strategi dalam memberikan pengajaran. Insya Allah ya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Pasal-pasal berikutnya ini ada dua pasal lagi tentang seorang pengajar, dan di pasal berikutnya akan membahas terkait adab seorang murid atau seorang pelajar. Wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita membaca doa khatmul Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.